Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Sri Mulyani dengan NIM 10 12 4 0 0 9 1, akuntansi kelas sore B. Pada kesempatan kali ini aku akan mempresentasikan materi bab 7 yang berjudul Teori Portofolio Mata Kuliah Manajemen Keuangan. Yang pertama yaitu pengertian teori portofolio. Kerangka kerja untuk memahami teori portofolio ini menjelaskan bagaimana investor mengelola investasi dan risiko melalui pengaturan kombinasi aset. Tujuannya adalah untuk memperoleh return optimal dengan risiko yang seimbang. Prinsip utamanya adalah diversifikasi, yaitu menyebarkan investasi ke berbagai aset seperti saham dan obligasi. Teori ini dikembangkan oleh Harry Markowitz dan William Sharpe, perilaku investasi dan manajemen risiko. Pada bagian ini kita membahas konsep dasar teori portofolio yang intinya seorang investor yang rasional akan memilih kombinasi aset yang memberikan return tinggi pada tingkat risiko yang masih dapat diterima. Risiko dalam investasi sebenarnya dapat dikelola, salah satunya dengan menggabungkan aset-aset yang tidak saling berkorelasi. Ketika satu aset turun, aset lain bisa saja tidak terpengaruh atau bahkan naik, sehingga total risiko portofolio menjadi lebih rendah. Dan disinilah berlaku hubungan trade-off antara risiko dan return. Semakin tinggi return yang diinginkan, maka semakin besar risiko yang harus diambil. Selanjutnya ada aplikasi teori portofolio dalam praktik investasi, diantaranya yaitu yang pertama pembentukan portofolio, mengkombinasikan berbagai aset untuk memperoleh return optimal dengan risiko minimal melalui diversifikasi. Lalu ada manajemen risiko yang mengendalikan risiko dengan memperhatikan korelasi antar aset dan menyesuaikan alokasi sesuai profil risiko investor. Selanjutnya evaluasi kinerja. Menilai kinerja portofolio berdasarkan risiko dan return menggunakan rasio Sharpe, Taylor, dan Jensen. Yang terakhir ada optimalisasi alokasi aset yang menentukan komposisi aset paling efisien sesuai tujuan investasi, toleransi risiko, dan kondisi pasar. Next, diversifikasi dan manajemen risiko. Diversifikasi dan manajemen risiko merupakan dua konsep kunci dalam teori portofolio yang sangat penting dalam pengelolaan investasi. Dalam bagian ini, kita akan menjelaskan secara mendalam mengenai diversifikasi dan manajemen risiko, termasuk konsep dasarnya, pentingnya dalam mengambil keputusan investasi, strategi diversifikasi yang efektif, serta teknik-teknik manajemen risiko yang digunakan dalam praktik keuangan modern. Nah, yang pertama konsep diversifikasi, yaitu strategi untuk mengurangi resiko yang tidak sistematis, resiko yang hanya mempengaruhi perusahaan atau sektor tertentu. Diversifikasi dapat dilakukan berdasarkan beberapa kategori. Yang pertama dari kelas aset, misalnya menggabungkan saham, obligasi, dan real estate. Yang kedua dari sektor industri seperti teknologi, kesehatan, atau energi. Yang ketiga berdasarkan geografis, baik melalui pasar lokal maupun pasar global. Dengan diversifikasi yang tepat, kerugian pada satu sektor atau wilayah tidak akan terlalu mempengaruhi keseluruhan portofolio. Contoh nyata dari diversifikasi yang praktis adalah reksadana indeks atau ETF yang secara otomatis menyebarkan investasi ke berbagai aset dalam suatu produk. Yang kedua yaitu pentingnya diversifikasi. Diversifikasi merupakan salah satu prinsip utama dalam investasi yang bertujuan untuk mengurangi tingkat risiko pada portofolio secara keseluruhan. Dengan menyebarkan dana ke berbagai instrumen atau aset yang berbeda, investor dapat melindungi dirinya dari potensi kerugian besar ketika salah satu aset mengalami penurunan nilai. Selain itu, diversifikasi juga membantu mengurangi risiko spesifik yang melekat pada perusahaan atau sektor tertentu. Konsep ini sering disebut sebagai free lunch dalam investasi. Menurut Sharpe,
karena dapat meningkatkan stabilitas portofolio tanpa harus mengorbankan imbal hasil secara signifikan. Yang ketiga yaitu ada strategi diversifikasi. Untuk menerapkan disertifikasi secara efektif, investor perlu melakukan alokasi aset ke berbagai kelas, seperti saham, obligasi, atau instrumen pasar keuangan. Menyebarkan investasi ke sektor-sektor yang berbeda juga dapat membantu mengurangi exposure terhadap guncangan pada industri tertentu. Selain itu, diversifikasi antar negara juga dapat mengurangi risiko yang muncul akibat kondisi ekonomi atau politik di suatu wilayah. Investor juga dapat memanfaatkan instrumen yang dirancang untuk diversifikasi, seperti reksadana, ETF, dan indeks saham yang secara otomatis berisi banyak aset dalam satu produk. Pada akhirnya, penentuan proporsi aset perlu disesuaikan dengan profil resiko masing-masing investor agar hasil investasi lebih optimal. Yang terakhir ada teknik manajemen resiko. Dalam mengelola resiko, investor dapat menggunakan berbagai teknik. Yang pertama yaitu analisis varian atau volatilitas. Digunakan untuk mengukur tingkat fluktuasi harga aset sehingga investor dapat memahami potensi resiko yang dihadapi. Kemudian ada instrumen derivatif seperti opsi dan futures yang digunakan sebagai sarana lindung nilai hedging agar portofolio tetap terlindungi dari perubahan harga yang tajam. Teknik lain yang dapat digunakan adalah short selling, yaitu strategi untuk memperoleh keuntungan atau melindungi portofolio saat harga aset diperkirakan turun. Di samping itu, investor juga perlu melakukan analisis fundamental untuk memilih aset berkualitas berdasarkan kinerja perusahaan, prospek bisnis, dan kondisi keuangan. Sedangkan analisis teknikal digunakan untuk membaca tren harga melalui pola pergerakan grafik, sehingga dapat membantu menentukan waktu yang tepat untuk membeli atau menjual aset. Kesimpulannya adalah, teori portofolio membantu investor memilih kombinasi aset yang optimal. Diversifikasi berperan penting dalam mengurangi resiko tanpa menurunkan potensi keuntungan. Pengelolaan resiko yang baik menjaga stabilitas portofolio sehingga teori portofolio tetap relevan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi modern. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.